Aku tidak pernah mengundangnya, tapi sejak malam itu, sesuatu yang bukan manusia mengklaim tubuhku sebagai miliknya. Namaku Ratna, usiaku 26 tahun, dan sampai 3 bulan lalu, aku percaya semua cerita tentang genderuwo hanyalah dongeng kampung cerita kotor yang dibuat lelaki tua untuk menakuti perempuan muda. Aku salah. Malam itu hujan turun seperti sengaja menutup dunia. Angin memukul dinding rumah kayu peninggalan orang tuaku, membuat lampu minyak di sudut ruangan bergoyang pelan. Aku sendirian. Suamiku bekerja di luar kota. Tetangga terdekat berjarak hampir 500 meter. Aku mandi lebih awal. Entah kenapa, tubuhku terasa berat. Bukan lelah lebih, seperti dipantau. Saat aku menutup pintu kamar, bau aneh tercium. Bau tanah basah bercampur keringat pekat. Bukan bau manusia. Aku menoleh ke jendela. Tirai bergerak, padahal tak ada angin. Cuma perasaan. Gumamku. Aku berbaring. Lampu kupadamkan. Hanya suara hujan dan detak jantungku sendiri yang menemani. Namun, baru beberapa menit memejamkan mata, ranjangku bergetar pelan. Bukan seperti gempa, lebih seperti napas berat dari sesuatu yang sangat besar. Aku membeku. Di telingaku terdengar suara rendah, berat, serak seperti suara dari dada yang bukan manusia. Ratna. Aku ingin berteriak, tapi suaraku mati di tenggorokan. Udara di kamar mendadak panas. Bau tanah makin kuat. Kasur di sampingku turun, seolah ada tubuh raksasa duduk di sana. Aku tak bisa bergerak. Mataku terbuka, tapi gelap menelan segalanya. Lalu aku merasakannya. Bukan sentuhan manusia. Kasarnya tidak wajar, beratnya tidak normal. Dan yang paling mengerikannya, tahu namaku. Air mataku mengalir tanpa suara. Dalam kepalaku hanya satu pikiran. Ini bukan mimpi. Suara itu kembali. Kali ini tepat di belakang leherku. Kau sudah dipilih. Aku ingin menyangkal, ingin berkata aku istri orang. Aku wanita baik-baik. Tapi tubuhku tidak menuruti pikiranku. Ia kaku, terkunci, seolah ada kekuatan yang menahan setiap urat sarafku. Dan saat itulah aku melihatnya di pantulan kaca lemari. Bukan bayanganku yang terlihat. Sosok tinggi, berbulu hitam, bahunya hampir menyentuh langit-langit kamar. Matanya merah redup, seperti bara api yang menunggu ditiup. Senyumnya bukan senyum makhluk hidup. Aku pingsan. Aku terbangun saat pagi. Hujan sudah berhenti. Burung-burung berkicau seperti biasa. Semuanya terlihat normal, terlalu normal. Tapi tubuhku lemas, panas, dan ada bekas kebiruan di pahaku. Seperti tekanan jari yang bukan jari manusia. Aku duduk gemetar. Cuma mimpi, ulangku berkali-kali. Namun saat aku merapikan tempat tidur, aku menemukan sesuatu di sprei putihku. Tanah basah, dan di cermin kamar mandi dengan tulisan yang seolah tergores kuku. Ada satu kalimat pendek. Aku akan kembali. Disitulah aku sadar, malam itu bukan akhir. Itu awal. Malam kedua atau ketiga, aku tidak ingat lagi. Waktu terasa salah. Aku sering bangun di tengah malam. Tubuhku kaku, jantung berdebar kencang, dan selalu ada suara napas berat di dekatku. Aku mencoba menyalakan lampu minyak. Nyala redupnya membuat bayangan menari di dinding. Dan di bayangan itu, sesuatu bergerak yang seharusnya tidak mungkin bergerak. Aku menutup mata, berharap semua itu mimpi. Tapi saat membuka lagi, di sudut kamar, bayangan itu tinggi, berbulu, dan menatapku. Mata merahnya redup, tapi menusuk seperti menyerap semua keberanianku. Aku berbisik sendiri, ini pasti bukan manusia. Dan ketika aku menggerakkan tangan, aku merasakan udara panas menabrak kulitku. Tidak ada sentuhan, tapi tubuhku seolah didorong, dikunci,
dan ditarik. Setiap malam, ia datang lebih dekat. Awalnya hanya di pantulan cermin, di balik tirai, atau bayangan lemari. Kini, aku merasakannya di ranjangku, tepat di samping tubuhku. Mendesah pelan tapi dalam, seperti menunggu sesuatu. Aku mulai menghindari tidur, menonton jam, menunggu fajar. Tapi malam selalu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Kadang, aku merasa suara bisikan itu ikut menempel di kepalaku, memanggilku dengan nada yang seharusnya tidak mungkin diucapkan manusia. Aku mencoba menceritakan ini pada teman-temanku. Mereka menatapku heran. "Ratna, kau stres terlalu banyak," kata mereka. Tapi aku tahu aku tidak berhalusinasi. Sesuatu yang jahat, yang bukan manusia, mengawasiku, menunggui, dan menunggu aku lemah. Di lemari, di cermin, di bawah ranjang, setiap tempat mulai terasa tidak aman. Bahkan suara angin di luar kadang terdengar seperti tawa rendah makhluk itu. Dan malam ini, aku menyadari satu hal yang lebih mengerikan. Ia bisa meniru suara manusia. Saat aku mendengar langkah di tangga, aku hampir tersenyum, berpikir suamiku pulang. Tapi tidak, langkah itu terlalu berat, terlalu lambat, terlalu salah. Aku menoleh. Tidak ada siapapun, hanya bayangan yang mengintai dari sudut gelap, menunggu aku menutup mata. Aku tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Aku hanya tahu satu hal, malamku kini bukan milikku lagi. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah aku akan pernah memiliki pagi yang tenang lagi? Malam keempat, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ia tidak hanya datang di malam hari. Kadang, saat siang pun, aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku. Bayangan samar di pojok kamar mandi, gerakan cepat di refleksi jendela, semuanya seperti mata yang selalu menempel pada tubuhku. Aku mencoba tetap sibuk, menatap layar komputer, membaca buku, mendengarkan musik, tapi rasa berat di udara tidak pernah hilang. Setiap kali aku menunduk, seolah ada mata yang menatap dari bawah. Suara napasnya kini lebih dekat. Kadang ia terdengar seperti dari luar rumah, kadang dari dalam kepalaku sendiri. Aku merasakan desahan lembut tapi dalam, seperti energi makhluk itu menempel pada tubuhku, menembus kulit, masuk ke saraf, membuat setiap ototku menegang. Aku mulai berbicara pada bayangan itu. Aku tahu terdengar gila. "Apa yang kau inginkan dariku?" Tidak ada jawaban, hanya suara napas yang lebih berat. Aku mulai mendengar namaku di setiap sudut. Di dapur, saat menyiapkan teh, Ratna. Di tangga, saat menuruni kaki, Ratna. Matan, di kamar, saat aku menatap cermin, Ratna. Suaranya seperti bergelombang di kepalaku, dan aku sadar makhluk itu bisa masuk ke pikiranku. Aku mencoba tidur dengan lampu menyala, tapi tidak ada yang aman. Setiap kali mataku terpejam, bayangan itu muncul lebih jelas, lebih menakutkan. Sosok tinggi, berbulu hitam, matanya merah redup, menempel di tepi ranjang. Senyum yang tidak wajar menghiasi wajahnya. Kadang aku merasa bisa merasakannya menyentuhku, tidak dengan tangan, tapi dengan kehadirannya sendiri. Tubuhku menegang, nafasku tersengal. Hanya dengan kehadirannya di dekatku, aku merasa dunia mengecil dan aku tidak punya ruang untuk bernapas. Aku mencoba merekam bayangan itu dengan kamera ponsel. Hasilnya selalu kosong. Hanya kadang saat aku menonton ulang, ada refleksi samar di jendela atau bayangan di lantai. Tidak pernah jelas, tapi cukup untuk membuat aku tahu ia nyata. Temanku datang menemuiku. Mereka melihatku pucat, gemetar, dan berbicara dengan suara serak. Mereka bertanya, "Ratna, kau kenapa? Kau terlihat berbeda." Berbeda. Berbeda, aku tersenyum pahit. Mereka tidak akan mengerti. Aku lelah, jawabku. Tapi lelah bukan kata yang tepat. Aku terjebak, dan aku tahu
Makhluk itu menikmati ketakutanku. Ada sesuatu yang memuaskan baginya saat aku terhayang-hayang di ambang kesadaran. Malam itu, aku menemukan sesuatu di meja samping tempat tidur. Sebuah bulu hitam panjang, kasar, yang bukan berasal dari manusia. Dan bau tanah basah masih melekat padanya. Aku menatapnya. Jantungku berdegup kencang. Itu bukti nyata bahwa ia datang meski tubuhku sendirian di kamar. Aku menulis di buku harian. Jika aku tidak menulis, aku mungkin gila. Jika aku menulis, aku mungkin mati. Malam makin larut. Aku mencoba tetap terjaga. Aku menyalakan lampu minyak, membakar dupa, bahkan membaca mantra yang ku tahu dari cerita orang tua. Tapi ia tidak takut pada api atau suara. Ia menunggu, sabar, diam. Aku tahu satu hal. Ia tidak akan berhenti sampai aku melemah, sampai aku menyerah. Dan aku mulai merasakan satu hal yang lebih mengerikannya, ingin aku sendiri, benar-benar sendiri. Dan semakin aku berusaha menahan diri, ia semakin dekat. Aku menatap cermin, mencoba melihat wajahku sendiri. Tapi bayangan itu selalu lebih besar, lebih nyata, menempel pada refleksi. Sesuatu di dalamku berbisik bahwa aku sudah menjadi miliknya. Sedikit demi sedikit, aku menulis ini dengan tangan gemetar, berharap besok pagi aku masih bisa mengambil napas sendiri. Tapi malam, aku tahu akan datang lagi, dan saat itu aku tidak punya tempat untuk bersembunyi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan itu semakin sering muncul, lebih nyata dari sebelumnya. Setiap langkahku di kamar terasa berat, seolah udara sendiri menahan tubuhku. Aku merasa seluruh rumah ini bukan milikku, tapi milik makhluk itu. Aku mencoba menyalakan lampu minyak, tapi api berkedip tidak stabil. Suara napas berat terdengar di setiap sudut kamar. Aku menutup mata, berharap tidur lelap bisa mengusir ketakutan. Tapi tidak, tubuhku gemetar. Aku memeluk diri sendiri, menunggu pagi yang seolah tidak pernah datang. Dan saat aku menatap cermin, mataku bertemu dengan bayangan itu lagi tinggi, berbulu, mata merah redup, senyum yang mengerikan. Satu langkah maju, satu napas tertahan. Ia menunggu aku menyerah. Aku tidak tahu berapa lama aku terjebak dalam kegelapan ini. Setiap malam, makhluk itu semakin menempel, semakin menekan, seperti menuntut aku untuk tunduk. Aku merasa hampir kehilangan diri sendiri. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Angin malam masuk, menyingkirkan aroma tanah basah yang selalu menempel. Dan suara itu, suara yang selalu kucinta, terdengar dari tangga. Ratna, Ratna, aku tersentak. Suamiku, suaraku gemetar. Aku berlari ke pintu. Dan di sana berdiri sosok yang selama ini kurindukan. Matanya lelah, tapi penuh perhatian. Senyumnya hangat, seperti cahaya pertama setelah malam gelap panjang. Aku menangis. Air mata tumpah di pipiku saat aku memeluknya erat. Ada sesuatu, makhluk, mengikutiku. Di kamar, di rumah, aku tahu, Ratna. Aku merasakannya juga, tapi sekarang aku di sini. Jawabnya lembut, menenangkan hatiku. Suamiku menatap bayangan itu, menatap tinggi tubuh berbulu hitam yang menempel di sudut kamar. Ia tidak takut, tidak ragu. Dengan suara tegas tapi penuh kemarahan, ia berkata, Pergi dari rumah ini. Ratna bukan milikmu. Bayangan itu mendesis. Matanya merah menyala lebih terang sejenak. Ia seperti menimbang kekuatan. Dan kemudian dengan suara menggeram panjang, makhluk itu menghilang ke sudut gelap rumah, seperti angin yang tersedot kembali ke malam. Aku masih memeluk suamiku. Jantungku berdetak kencang. Tapi kali ini bukan karena takut. Aku merasa aman. Aku merasa dicintai. Dan untuk pertama kali dalam beberapa malam, aku bisa bernapas lega. Kami duduk di ranjang,
berpegangan tangan. Aku menceritakan semua yang terjadi, semua malam yang menakutkan. Bayangan, suara, tanah basah, bulu hitam, dan pesan di cermin. Suamiku mendengarkan tanpa menyelah, hanya memegang tanganku lebih erat. Aku tidak akan meninggalkanmu, Ratna. Tidak untuk makhluk apapun, katanya dengan suara berat tapi lembut. Aku menatap wajahnya dan air mata kembali jatuh. Bukan karena takut, tapi karena lega, karena cinta yang lebih kuat daripada ketakutan. Bayangan itu mungkin akan kembali suatu hari, tapi malam itu aku tahu satu hal. Aku tidak sendiri lagi, dan untuk pertama kali setelah terlalu lama, aku tersenyum dengan hati lega. Terima kasih karena kau datang, bisikku di telinganya. Selamanya, Ratna, jawabnya, dan aku tahu aku aman sekarang. Lampu minyak berkedip pelan di sudut kamar. Hujan sudah reda, burung-burung mulai berkicau di pagi pertama yang benar-benar terasa milikku. Dan di hatiku, rasa takut perlahan berubah menjadi rasa syukur yang hangat.